Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini hari kita ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah komunikasi krisis. Ini hari saya coba mengangkat materi yaitu kampanye perbaikan citra daerah pasca krisis. Membangun persepsi itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi membangun persepsi suatu tempat daerah tujuan. Yang pertama, apa yang membedakan tempat dengan daerah? Ya, di mana dalam bahasa Inggrisnya place dan destination. Seberapa kuat asosiasi pencitraan sebuah daerah tujuan melekat di benak publik tergantung pada informasi yang kita peroleh tentang daerah tersebut. Bagaimana persepsi yang muncul dalam benak publik adalah esensi dari sebuah tujuan. Jadi artinya persepsi ini yang perlu kita tekankan di dalam kita ingin membentuk atau ingin melihat satu tempat atau tujuan. Citra tempat dan daerah tujuan. Menurut Kotler dalam bukunya yang berjudul Marketing Place, citra sebuah tempat terbentuk dari sekumpulan keyakinan, ide, dan impresi yang didapatkan seseorang mengenai daerah tersebut. Citra merupakan perwujudan dari sekian banyak asosiasi, ditambah potongan-potongan informasi yang berkaitan dengan tempat tersebut. Citra sebuah tempat terbentuk melalui proses pikir seseorang ketika mendapatkan sejumlah informasi tentang daerah tersebut. Makanya kalau kita mendapatkan satu tempat yang sudah ada di dalam benak kita dan kita sudah bisa memahaminya, maka kita akan dapat meyakini bahwa tempat itu baik, tempat itu kurang baik. Karena apa? Berdasarkan persepsi. Nah, persepsi itu berdasarkan pengalaman kita dengan apa yang kita rasakan secara panca indera. Stereotip dalam dinamika pencitraan. Menurut The Moise, dalam global marketing and advertising, stereotip adalah citra lama yang sudah tertanam terlebih dahulu dan biasanya sudah mengalami distorsi informasi dengan sifat yang lebih permanen. Stereotip berkaitan dengan pengalaman seseorang ataupun pengalaman yang sifatnya komunal. Stereotip tidak selalu negatif, tetapi bisa juga bersifat permanen. Nah, jadi kalau suatu tempat atau lokasi yang sudah terlabel dengan stereotip itu tidak selamanya selalu negatif, bisa juga positif, tapi biasanya stereotip itu akan lebih bersifat lama atau permanen. Nah, ini yang perlu dipahami tentang tujuan dan daerah, ya. Nah, membongkar stereotip. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kita ingin membongkar stereotip yang menggantikannya dengan informasi yang kita miliki. Pertama, waktu. Kedua, simpul mati persepsi. Yang ketiga, karakter audiens. Yang selanjutnya, audiens primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi stereotip itu harus kita kita lihat secara waktunya kapan, ya. Kemudian simpul mati persepsi, apa yang ada di kepala orang atau masyarakat terhadap situasi, tempat, dan tujuan itu. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa mengenali siapa yang menjadi audiens kita untuk melakukan komunikasi tentang pencitraan itu nanti. Mencitrakan daerah tujuan. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu tujuan sasaran, atau kita ingin membuat satu penempatan, lokasi gitu ya. Nah, ini harus kita pikirkan lagi tentang daerah tujuan tersebut. Menurut Frank Jeffkins dalam bukunya LCC atau marketing, persepsi utama positiflah yang menjadi perhatian awal saat kita akan membangun citra daerah tujuan. Jadi kita misalnya daerah tujuannya itu adalah destinasi wisata yang mungkin itu merupakan satu daerah tertentu yang mungkin stereotipnya adalah daerah yang kurang baik, berdasarkan persepsi. Namun kita harus membentuk itu menjadi satu yang baik,
ya yang tidak baik menjadi baik, tentunya akan harus dibangun citra-citra, dibangun opini-opini dulu, baru masuk kepada citra yang akhirnya menembus reputasi. Asosiasi positif tadi harus dikembangkan dalam beberapa model informasi. Jadi di dalam situasi yang kurang menguntungkan itu, para pekerja PR atau pekerja komunikasi krisis atau departemen komunikasinya harus dapat mengembangkan model-model informasi supaya ini bisa diserap oleh masyarakat atau warga. Berdasarkan fondasi tadi, informasi dikembangkan sesuai dengan target audiens. Siapa sih yang nanti akan menjadi orang-orang pengisi tujuan atau daerah kita itu tadi? Dengan situasi yang mungkin kurang menguntungkan, tetapi mereka lebih paham ternyata yang tidak menguntungkan itu hanyalah merupakan sesuatu yang sifatnya sementara atau stereotip. Ya, nah ini yang harus kita rubah citranya menjadi sesuatu yang lebih positif. Nah, tugas PR. Bagaimana kerja PR untuk mengalirkan informasi-informasi yang ringan dan dapat dikelola oleh banyak publik agar muncul asosiasi citra sesuai dengan yang kita inginkan. Peran dominan PR dalam membentuk citra daerah tujuan adalah bagaimana mengkondisikan informasi yang diluncurkan hingga dapat menembus barikade stereotip pada tiap individu. Nah, bayangkan gitu ya, sasaran kita itu bukan kelompok tapi individu. Nah, ini tentunya harus dipahami, nggak semua. Jadi informasi hal yang sifatnya umum yang bisa merubah persepsi orang secara umum tentang yang sifatnya stereotip itu harus dirancang PR sedemikian. Jadi tugas PR adalah sebagai penyangga utama pemasaran dan promosi dalam bentuk citra dan mengelola informasi untuk mendapatkan persepsi yang baik yang kita inginkan. Jadi citra itu dikelola sedemikian rupa yang tadinya kurang menguntungkan sehingga yang tadi kurang baik karena krisis dan sebagainya, ini harus dikelola lebih baik lagi gitu. Nah, ini tugasnya PR. Gimana sih membentuk opini-opini ini tadi? Setelah opininya positif, maka akan membentuk citra yang positif. Nah, ini bukan hal yang mudah, tapi itu dapat dikerjakan dengan program kerja yang terukur. Mengembalikan citra. Nah, di sini kita melihat citra destinasi tujuan itu salah satunya adalah citra ya, Pulau Bali. Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tamrin akhir mengatakan pemerintah berusaha memperbaiki krisis kepercayaan wisatawan Jepang terhadap pariwisata Indonesia, terutama daerah tujuan wisata Bali. Nah, di sini diambil case ya, itu adalah tentang kepercayaan masyarakat Jepang terhadap Bali. Krisis kepercayaan itu akibat akumulasi dari munculnya rentetan peristiwa, keamanan, wabah penyakit, musibah, bencana alam, serta kecelakaan transformasi pada tahun lalu. Ya, wisatawan Jepang mempunyai ciri khas mereka sangat sensitif terhadap isu keamanan, wabah penyakit, musibah, bencana alam maupun keselamatan transportasi. Ya. Akibat krisis kepercayaan ini, wisatawan Jepang ke Indonesia 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Bila tahun 2004 harus kunjungan ke Indonesia mencapai 614.000, tahun 2018 18,9%, dan selanjutnya tinggal 4,2%, sehingga lama 2 tahun terakhir mencapai hingga 23,1%. Nah, ini yang harus kita tingkatkan supaya krisis ini segera berakhir, sehingga tingkat kepercayaan dari masyarakat Jepang itu meningkat. Ya, jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada merasa tidak aman gitu. Nah, kita pikir Bali itu menjadi sesuatu yang ini, tapi ternyata untuk orang Jepang tidak menjadi sesuatu yang membuat mereka aman, terjadi krisis ternyata. Nah, Bali Tourism Board strategi pemulihan pariwisata Bali di pasca boom. Nah, tambah lagi ada beberapa kejadian, ya, ada boom yang berlangsung, mungkin strategi pemulihan krisis citra tahap 1, recovery 2005, tahap 2 stabilisasi, tahap 3 ekspansi, dan tahap 4 sustainability. Ya, nah, 5 recovery action di BTD, Media Center Security Development Inbound, program outbound, program lokal event, namun strategi dan recovery action
yang telah masuki ke 9 bulan juga mendongkrak tingkat hunian hotel. Jadi dengan adanya ya bom-bom yang ada di Bali itu sangat-sangat sulit untuk memperbaikinya karena ada krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadapnya. Namun Bali tidak boleh tinggal diam, tapi mereka harus segera membuat Bali recovery memerlukan dana sekitar 37 miliar. Mengembalikan citra Bali destinasi Bali yang aman nyaman memerlukan proses waktu yang panjang. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi krisis itu tidak akan mudah. Ya, jadi sesuatu yang sudah jatuh itu mengangkatnya lebih sulit daripada kita memang mau naik dan untuk diangkat. Tapi kalau diangkat kembali setelah berada di atas itu menjadi sesuatu pekerjaan yang saya bilang sih 2 kali lipat, ya. Nah, praktikal PR untuk daerah tujuan, menawarkan janji informasi daerah tujuan. Jadi kalau kita misalnya kita kaitkan dengan dunia wisata ya, krisis dan sebagainya, bagaimana sih kita mau menawarkan janji dengan berbagai destinasi, dengan berbagai tujuan, ya, dengan segala fasilitas dan sarana. Nah, di sini PR harus mampu mengirim informasi mengenai daerah tujuan ke segmen-segmen audiens untuk mengunjungi daerah tujuan yang sama dengan kepentingannya. Nah, jadi memang benar-benar ya misalnya di sana akan dilakukan lokakarya, seminar dan sebagainya. Ada pemasaran yang dilakukan di sana untuk informasi-informasi fasilitas dan sarana keamanan dan kenyamanan, ya itu memang harus benar-benar ada, tidak lip service, gitu ya. Nah, kemudian memberikan bukti atas informasi yang disebarkan, biar harus membangun kesan yang kuat bahwa informasi yang diberikan adalah benar. Dengan menggunakan konsep experiential public relation, PR bisa mengangkat dan membuat kejutan kepada para pengguna atau para wisatawan yang mau melakukan kunjungan ke tujuan wisata. Jadi tidak hanya janji tapi bukti. Jadi artinya menawarkan kemudian membuktikan. Ini merupakan taktikal PR untuk daerah tujuan. Nah, target audiensnya siapa sih gitu ya untuk kita melakukan komunikasi itu? Tentunya di sini adalah media relation kita atau salah satunya adalah wartawan, ya, penulis atau pembentuk opini. Lakukan tour press, lakukan konferensi pers, gitu ya, dengan mengundang wartawan ke destinasi itu. Makanya nggak heran kalau wartawan-wartawan itu sebelum destinasi dibuka, mereka diundang duluan, mereka melihat dengan nyata, dengan real, lalu mereka menulis tentang lokasi tersebut. Nah, kemudian public figure ini juga mendongkrak, ya. Kemudian siapa? Pengunjung biasa. Nah, pengunjung biasa ini tentu yang paling banyak, ya. Nah, kemudian beberapa fasilitas yang harus diperhatikan itu adalah yang sifatnya bandara, terminal, stasiun bus, ya, stasiun kereta api, pokoknya sarana transportasi dan kelengkapan infrastruktur yang harus dilengkapi untuk tujuan itu memang benar-benar mendukung, gitu ya. Jadi jangan sampai dikecewakan lagi. Nah, yang kadang-kadang kita suka lupa, udahlah, gitu apa adanya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar matang di dalam program memberikan fasilitas kepada pengunjung. Nah, satu krisis banyak kepentingan. Jadi satu hal yang tidak kalah penting untuk diperankan oleh public relation guna meningkatkan citra daerah tujuan adalah membangun kembali citra daerah tujuan yang terkena imbas krisis citra. Jadi kalau udah kena citra ini krisis, ini agak gimana ya? Agak susah, ya, makanya saya bilang 2 kali kerja. Jadi lebih bagus dia belum terbentuk citra, kemudian kita naikkan menjadi citra yang positif daripada citra yang sudah terbentuk jatuh dan kita harus mengangkatnya lagi. Nah, berbeda dengan krisis citra yang terjadi di tingkat korporasi ataupun pada sebuah produk, krisis citra di sebuah daerah tujuan memiliki banyak aspek keberlanjutan. Jadi kalau kita bicara tentang krisis tujuan atau daerah tujuan itu menjadi sesuatu yang kompleks. Jadi tidak hanya, kalau perusahaan kan itu cuma perusahaan aja ya, tapi kalau daerah tujuan atau destinasi itu, wah itu sangat lengkap sekali. Tidak hanya perusahaan, tidak hanya hotel, tidak hanya angkutan, termasuk masyarakatnya itu sendiri juga harus mendukung
untuk memberikan citra yang positif, reputasi yang baik kepada daerah itu. Jadi misalnya penjual souvenir, misalnya penjual makanan, masyarakat biasa yang mampu bergaul dengan para wisatawan ataupun pengunjung. Ini sangat penting. Kalau misalnya pemerintah melakukan hotel, melakukan bagus, tapi masyarakat yang enggak, ini juga bisa membuat ketidaknyamanan. Jadi artinya masyarakat itu juga harus sadar bahwa daerah tempat tinggal mereka itu merupakan bagian dari tujuan wisata atau destinasi yang memang harus bisa menerima dengan baik, dengan nyaman pengunjung yang ada dan berkunjung ke daerah. Kampanye PR dalam menangani krisis. Apa sih citra suatu daerah? Memberikan simpati, kemudian memetakan persepsi dan efek domino, perkecil identitas tersangka, perbesar peran pahlawan, peta kepentingan dan aktivis pemulihan, koordinasi untuk menciptakan sinergi, semangat pemulihan, siapkan spirit campaign dari aktivitas yang masih tersebar, kemudian adakan yang namanya evaluasi. Jadi kampanye PR dalam menangani krisis itu memang harus gencar gitu ya, agar apa? Agar cepat terlepas dari ini tadi, komunikasinya itu harus cepat dan bisa keluar segera dari krisis. Nah, dari semua apa yang dilakukan itu harus ada evaluasi. Apa yang sudah dicapai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, komunikasi. Nah, coba jawab pertanyaan berikut, adakah di antara Anda yang pernah memikirkan untuk memasarkan negara dengan sistem kartu anggota layaknya sebuah klub eksklusif? Nah, ini menjadi satu pertanyaan untuk kalian. Coba dijawab nanti kita bisa arahkan di waktu diskusi. Oke, nah ini ada kasus lagi, kita ambil tentang Thailand Elite Cup ya. The World First Country Membership Club for Foreign Visitors. Mendapatkan VIP service untuk bertemu langsung dengan para pejabat senior pemerintahan. Layanan call center multibahasa 24 jam. Layanan imigrasi secara khusus. Bebas masuk ke sejumlah klub golf dan spa. Medical check-up gratis di seluruh rumah sakit Bangkok dan kota-kota besar lainnya. Hak untuk membeli properti di Thailand secara permanen. Keanggotaan Thailand Elite Card ini berlaku seumur hidup, terus ada penambahan manfaat dan privilege baru setiap saat. Anda tahu berapa target jumlah anggota klub ini? 100.000 sampai akhir tahun 2004 loh ya, sekarang udah 2022. Nah, ini adalah satu fasilitas card ya yang diberikan kepada pengunjung. Ya, begitu besarnya Thailand memberikan kesempatan kepada orang yang berkunjung atau ingin masuk menjadi bagian dari satu member club. Tadi gitu ya. Oke. Nah, ini analisis kota Jakarta berdasarkan perbandingan antara persepsi public image diharapkan oleh Pemprov DKI. Jadi ini gambaran-gambarannya, daerah-daerahnya yang bisa kita lihat di sini. Bagaimana Jakarta itu punya capaian-capaian yang ingin diharapkan. Ya, nah baik semua mahasiswa. Itu sekedar materi yang akan saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan ini akan menjadi pemantik untuk diskusi kita. Jadi silakan buat catatan, buat pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lakukan di dalam diskusi selanjutnya. Baik, untuk materi saya rasa cukup sekian paparan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.